atau karena suka ngedasterin atau gimana sih? Sebenarnya kalau pakai daster dari dulu mami aku selalu pakai daster. Jadi aku suka pakai yang daster mami aku. Dan daster ini sebenarnya bukan bisnis baru. Jadi dia aku relaunching aja. Jadi kayak udah 7 tahun yang lalu sebenarnya aku bisnis daster. Cuman karena aku handle sendiri, produksi sendiri, packingan sendiri gitu dan online gitu. Jadi menurut aku nggak akan bisa masif gitu, nggak akan bisa lebih gede lagi dan aku maunya lebih gede lagi. Dan kebetulan pada saat kemarin ngobrol sama dokter Richard, kita visi misi kita tuh nyambung gitu loh. Jadi dan dokter Richard juga pasti udah ada manajemen yang lebih kuat lah, lebih mengerti gitu. Jadi akhirnya kita kerjasama agar daster aku ini lebih besar lagi. Jadi kita akhirnya relaunching sekarang modelnya nggak cuman yang kayak tradisional yang kayak gini, tapi ada model-model yang kekinian juga. Jadi nggak cuman segmennya kalau menurut orang kan kayak daster cuma ibu-ibu, tapi bisa dipakai buat tidur sehari-hari, buat anak muda, bisa buat ya udah daily di rumah juga masih bisa nyaman. Apa yang istimewa atau yang nggak ada di daster lain yang ada di daster Sarwenda? Motifnya beda. Motifnya semuanya kita bikin sendiri gitu, kita desain sendiri gitu. Jadi benar-benar ya semoga ya ini bisa jadi beda dan kita selektif bahan yang super nyaman pada saat tidur gitu. Oh, nanti dasar dari kehidupan Sarwenda apa sih sampai akhirnya mau meneruskan ke bisnis gitu? Arti sebuah dasar dalam kehidupan Sarwenda. Ya seperti yang aku bilang, sebenarnya ini bisnis kedua aku yang dari dulu. Aku dulu ada Sarwenda Juice, sampai sekarang juga masih jalan. Cuman dasar Sarwenda juga ada, cuman kan dari dulu online. Jadi ini tujuannya udah pengen bikin toko, pengen ada apa gitu. Jadi aku rasa kalau kayak gitu kan butuh manajemen yang lebih kuat lagi gitu. Dan aku udah nggak handle gitu. Kebetulan dokter Richard aku lihat manajemennya juga udah tertata dengan rapi gitu. Dan kita kebetulan sepaham dan mau mencari cuan bareng, jadi akhirnya kita bekerja sama gitu. Jadi ya senang lah ada teman yang bisa cari cuan bareng gitu. Jadi sebagai single parent mungkin lagi mengembangkan gurita bisnis yang udah di mana-mana deh. Ya karena aku pengen ketika ya kalau di dunia entertain gitu kan harus ada akunya. Kalau bisnis kan akunya nggak ada juga masih bisa berjalan gitu. Jadi ya pengen spend time lebih banyak lagi sama anak-anak. Jadi ya kalau bisa bisnisnya bisa lebih dikembangkan ya dikembangkan. Dari buat anak juga nggak sih Bu? Aku sih enggak, cuman ya karena ya mungkin ada jam-jamnya gitu kayak sekarang gitu kan, kadang ada anak-anak maunya jam malamnya jangan terlalu malam gitu. Itu kan kayak jadinya aku akan lebih fokus ke yang bisnis gitu. Tapi kalau di dunia entertain, kalau misal sofa karakter yang cocok gitu, terus udah kayak gitu kerjaannya yang pas dan waktu yang pas, ya tergantung manajer aku aja lah. Jadi warisan buat anak-anak juga nggak sih Bun bisnis ini? Iya benar, bisa jadi warisan buat anak-anak. Jadi nanti pada saat anak-anak besar mereka udah ya minimal udah ada pegangan lah. Bu, seperti apa sih Bu nyiasatin dari bisnis, kuliah, entertain jadi ibu rumah Bagi tangga waktunya juga, gitu. Tidurnya lebih sedikit. Tidur di mobil gitu. Paling nyiasatinnya kayak gitu. Karena kan bangunnya lebih pagi gitu. Cuman kadang kalau misalnya emang aku lagi istilahnya lagi kecapean, migran aku lagi kambuh, kan kebetulan aku biasanya masak terus aku udah spare gini. Udah tahu masakan-masakan yang misalnya aku frozen gitu, aku udah siapin gitu. Jadi kadang kalau misalnya emang lagi kecapean banget, aku minta tolong anak-anak juga ngerti gitu. Jadi dia, oh iya ini udah ada makanan yang udah bunda siapin gitu. Kan biasa mereka request, tapi ada hari yang mungkin yang udah bunda siapin aja ya gitu. Jadi ya dibagi waktu seperti itu. Terus udah kayak gitu ya kuliah. Kalau bisa masuk aku masuk, kalau enggak aku online gitu. Jadi benar-benar diusahakan kalau misalnya emang ada waktu kuliah kita langsung kuliah. Terus diusahakan juga kalau misalnya lagi ada kerjaan ada waktu juga buat anak-anak. Jaga kesehatannya gimana nih? Jaga kesehatannya ya dengan cara minum vitamin. Jamu aku sendiri kan, mami papi aku kan orangnya herbal banget, jadi ada minum jamu aku sendiri juga. Terus ini paling kalau lagi di jalan bisa tidur ya kita usahakan tidur, jadi walaupun sebentar tetap di
mana-mana sambil kuliah juga. Ketika stres datang itu cara healingnya atau cara menghilangkan stresnya sendiri gimana Bun? Cara healingnya ya jalanin lah bareng sama anak-anak. Jadi misalnya aku ada live nih pagi, kuliah pagi, siang nanti aku bareng anak-anak aku, malam nanti. Congratulations untuk Bunda. Hari ini bagus banget, aku bangga banget karena Bunda cita-cita yang Bunda pengen dari dulu punya brand sendiri dan punya Duster, bikin brand yang besar akhirnya terwujud. Jadi aku tadi senang banget melihatnya tadi sambil jalan terus pakai Dusternya cantik banget. Semoga aku doain ini menjadi awal yang baik buat Bunda, ini menjadi berkat buat Bunda, ini menjadi cita-cita atau impian yang Bunda sesuai dengan ekspektasi Bunda. Amin. Congratulations Bunda, I love you. Terima kasih. Ngapain ya? Biasa mau kisah di mana Bunda dapat ucapan semangatnya dari Senang karena anak-anak juga aku bilang mohon maaf ya kalau misalnya kadang Bunda ada sibuk dulu gitu karena nanti kan pada saat liburan aku benar-benar mau liburan sama mereka, mau quality time sama mereka gitu. Jadi ya kayak misalnya pagi aku kuliah subuh aku masak dulu, nganterin anak sekolah, terus aku langsung kuliah. Habis pulang kuliah biasanya aku ada live dulu. Nah sore itu kadang ada jeda bentar, main dulu sama anak-anak gitu. Kalau ada live lagi aku live lagi. Tapi kalau misalnya nggak ada aku nemenin anak-anak tidur. Me time-nya itu gimana sih? Me time-nya itu perawatan gitu. Terus kalau nggak pada saat bareng sama anak-anak itu menurut aku itu udah recharge energi aku banget karena kayak ya happy ketika udah kerja capek-capek tapi ngeliat mereka minimal senang lah, happy gitu. Bun mau banyakin bisnis buat struggle jadi single mom biar kayak Masih ada bisnis-bisnis yang lain yang akan aku launching sebenarnya. Emang dari dulu aku suka banget bisnis gitu, cuman mungkin karena bisnisnya dari rumah gitu. Nah sekarang lebih mengembangkan lagi karena bertemu banyak teman-teman, terus udah kayak gitu ternyata punya pemikiran yang sama, mau cari cuan tapi dengan idealisme kita gitu. Jadi ya senang sih. Jadi ya harus bisa pinter-pinter cari cuan supaya bisa banyak waktu buat nemenin anak-anak. udah berasa berat belum sih Mbak? Apa? Oh, dua-duanya gitu seimbang. Ya pasti bisnis lah. Maksudnya ya bisnis kan kalau entertain kan harus ada akunya harus muncul istilahnya. Kalau misalnya diundang buat live, diundang buat syuting itu kan harus akunya yang syuting. Kalau bisnis kan bisa by phone kita jalan gitu, cuman butuh berapa hari buat kita nge-handle bisnisnya gitu ya. Tapi dua-duanya seiringan lah gitu karena dunia entertain juga ya udah lama di dunia entertain, jadi kadang juga pasti kangen ada masanya syuting, kangen ada masanya nyanyi gitu. Bun udah berasa belum menjadi single mom untuk berjuang demi anak-anak demi mencari cuan? Udah terasa belum Bun beratnya sekarang atau fun-fun aja Bun? Fun aja buat aku. Tadi kan dokter Jati kan bilang kalau misalkan itu kayak pensiun dini juga dalam dokter ke depan. Bunda ada rencana nggak sih kayak Bunda pensiun lebih fokus family time gitu ibaratnya? Iya kalau misalnya udah bisa slow living lah bahasanya ya kenapa enggak, tapi ya kalau sekarang sih aku masih benar-benar lagi fokus untuk membangun bisnis aku menjadi seorang businesswoman supaya ya ketika nanti aku udah tua gitu anak-anak aku juga ada bisnis yang bisa mereka kalau mereka mau jalankan yang bisa mereka jalankan. Artinya secara tidak langsung Bunda mau mengatakan bahwa sekarang lagi sementara membangun perekonomian Bunda untuk lebih baik ke masa depannya atau mungkin seperti apa? Ya karena kan kita nggak tahu ya kalau misalnya bisnis ya sekarang udah ada beberapa bisnis tapi kalau misalnya bisa berkembang lagi bisa lebih banyak lagi ya kenapa tidak? Tapi dengan ekspansi bisnis seperti itu yang Bunda handle sendiri ada kekhawatiran nggak yang timbul dalam benak Bunda untuk ya kita ketahui lah bahwa bisnis itu kan ada Up and down ya, gitu. mungkin seperti apa dan Ya pasti ada lah, kayak Duster bisa bertahan 7 tahun, Jus aku bisa bertahan 7 tahun gitu. Itu kan berarti ada up and down-nya, gimana caranya kita struggle secara marketing, secara ternyata kita harus mendevelop produk baru lagi, model baru lagi
gitu, pasti ada up and down-nya, tapi gimana caranya kita struggle bersama dan ya bisa maintain gitu. Kayak kita aja lah di dunia entertain, buat maintain sampai belasan tahun itu kan juga nggak gampang. Gimana caranya kita pintar-pintar cara memaintain aja. Produktivitasnya Bunda sekarang mungkin membebani seperti apa? Ya sih sebenarnya emang dari dulu aku suka banget kerja gitu, jadi emang mungkin kalau dari dulu aku kerjanya di rumah, kalau sekarang kan emang karena emang ada waktu buat keluar, waktu buat ketemu orang-orang, terus kerjanya jadi makin banyak, jadi ya lebih terlihat aja. Sebenarnya dari dulu emang udah suka bisnis, nggak cuman aku bukan tipikal yang bisa diam di rumah, mungkin karena menurut aku dari dulu papi aku juga bisnis, mami aku juga bisnis gitu, jadi ya kenapa enggak gitu ngejalanin bisnis juga. Mau jadi pembuktian juga nggak sih sama pihak sana kalau gue tanpa lo bisa gitu. Ini dia nggak suka ini deh, udah baik-baik aja, kita peace love and gaul, nggak mau cari yang lain pertanyaannya. Tapi ada ucapan selamat nggak sih Bun, nih udah launching? Ada yang lain nggak? Bun, mungkin ada urgensi atau motivasi apa yang membuat Bunda sekarang nih makin gencar dalam ekspansi bisnis Bunda sekarang ini? Enggak, emang dari Ada dulu. motivasi atau urgensi? Sebenarnya dari dulu ya cita-cita aku tuh kalau jadi artis itu kan ketidaksengajaan gitu kan. Tapi ya karena udah tercemplung ya kita harus tetap profesional dan harus berusaha lebih baik lagi, dan ya bagaimana caranya memaintain semuanya itu. Nah kalau bisnis emang dari dulu aku tuh suka banget sama bisnis gitu. Jadi menurut aku ya ketika kita ada satu brand dan kita bisa launching brand ini dan brand ini bisa bertahan, itu adalah satu kebanggaan buat diri kita sendiri dan satu kesenangan karena kita dipercaya sama banyak orang gitu. Ketika orang banyak percaya sama kita kan berarti banyak juga yang orang yang menggunakan atau mengkonsumsi produk kita gitu. Berarti lebih happy sekarang ya Bun. Kan legacy ya bisa dibilang. Betul, karena kalau misalnya kita banyak bisnis, ntar anak-anak kita ya minimal terjamin lah mereka ada ya kalau misalnya aku ada kenapa-napa atau apa gitu istilahnya kan mereka ada pegangannya, safe-nya, oh ya di sini bisnis bunda aku loh gitu, jadi bisa mereka teruskan ataupun mereka bisa lebih kembangkan lagi dengan pemikiran ya mereka kan udah Gen Z, Gen apa yang zaman sekarang yang mungkin bisa lebih kreatif lagi. Bunda bicara soal kepercayaan itu kan akan berjalan lurus dengan pembuktian. Apakah dalam hati kecil Bunda pernah terpikir dan bahwa ya saya juga harus membuktikan diri bahwa ya saya baik-baik saja dan saya bisa selama ini menjalani hidup. Bun, mas sekarang lebih happy ya Bun? Lebih happy ya Bun, lebih sama anak-anak juga lebih bahagia nih Bun. Iya sekarang mah fokus dengan bisnis dulu, dengan anak-anak karena anak-anak juga masih butuh perhatiannya. Kayak tadi hari ini datang karena posisinya dia lagi demam sebenarnya, jadi dia nggak masuk sekolah, tapi dia masih mau nemenin bundanya gitu. Ya udah aku bawa, tapi dia masih rada demam gitu. Jadi ya walaupun ngejalanin bisnis, tapi kan masih bisa sambil mantau anak. Kalau Onyo emang kebetulan hari ini dia pulang kuliah udah selesai. Oh Cici, aku udah bilang dari tadi malam sama dia, Cici hari ini Bunda ada launching daster, tapi Cici nggak bisa datang karena Cici masih ada kegiatan. Bunda masih buka hati nggak sih Bun buat yang lain Bun? Kalau banyak yang perhatiin ke Bunda, masih Aduh, buka hati Bun? aku tidak menutup hati, tapi aku juga lagi fokus untuk membuka bisnis dan menjaga anak-anak. Migrain masih suka, apalagi kalau kecapean, apalagi kalau rada stres gitu. Tapi ya doakan karena bulan depan aku juga masih mau check up karena dokter suruhnya 6 bulan sekali check up. Ke Singapura Ada yang ke Singapura, ada yang ke Jakarta. Kadang kalau nggak sempat ya aku check up di Jakarta. Terima kasih.